الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke muka surat yang ke-60. Ba'du abatili Ali ibni Hasan al-Halabi. Ada pertanyaan di minggu yang lalu dari sebagian ikhwah yang istilahnya dia bilang belum terlalu lama keluar dari Hizbul Jadid. Dia tanya masalah apa? Masalah gimana Syekh Salim Al-Hilali, karena saya lihat selalu aja orang-orang roja selalu jemput dia dan jemput Ali Hasan. Nah, ini yang susah kita. Dia nempel dengan Syekh Yahya tapi dia seperti itu. Ya, Ana sebutkan, Ana tidak tahu ulama yang sudah mentahdir, tapi kalau Syekh Yahya selalu nasihati ketika di Damat dan juga ketika ada ziarah ke Mekah, selalu Syekh Yahya nasihati. Ana bilang ke ikhwah tersebut demikian. Adapun saya sendiri, saya punya pengalaman gini, Ana bilang gitu. Baik. Kita membahas masalah Ali Hasan karena dia yang sudah banyak dikritik oleh para ulama, bahkan fatwa yang terbaru dari Syekh Shalih Fauzan, Anda dengar langsung rekamannya itu. Beliau ketika disebutkan syubhat-syubhat dia terkait dengan masalah irja, beliau mengatakan agama kita dibangun di atas dalil-dalil yang jelas dan kalam salaf, dan kita tidak memerlukan orang-orang baru macam itu. Ketika disebutkan Ali Hasan yang membuat prinsip ini, membuat dasar itu dan seterusnya. Agama ini agama yang lama, tidak mengikuti perbuatan orang-orang baru macam itu, kata beliau. Dan disebutkan kalam-kalam tentang kritikan beliau terhadap Ali Hasan. Min abatili Ali bin Hasan Al-Halabi hadahullah. Ali bin Hasan bin Abdul Hamid. Al-awwal difa'uhul mustamitu anil mubtadi'ah, yaitu dia mati-matian membela mubtadi'ah. Wa tasmiyatuhu iyyahum ahlas sunnah. Dia menamakan para mubtadi'ah itu ahlus sunnah. Ini menipu. Baik. Kama fi kitabihi Minhajis Salafis Shalih, Ana sebutkan dalam ini, dan memang Ana baca langsung buku dia karena perlu. Ketika diminta oleh Syekh Abu Amr untuk membantah beberapa kitab. Jadi memang harus membuka kitab ini. Membuktikan bahwasanya bukunya Muhammad Al-Imam itu memang banyak mengalami kesamaan dengan buku orang ini. Baik. Untuk yang muka surat 198, catatan kaki yang keempat, wa hadza ainu ma ukarriruhu daima. Ini sama persis dengan apa yang saya ulang-ulang selalu, kata Ali Hasan. Wa qad intaqadahu alayya ba'dun nas. Saya dikritik oleh sebagian orang bi ghairi haq, kata dia, tanpa alasan yang betul, padahal yang mengkritik ulama-ulama besar dan juga ulama yang tidak dianggap besar, tapi mereka adalah ulama-ulama kita. La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Jangan kita jadikan perselisihan kita tentang orang lain, yaitu yang selain ahlu sunnah, kata dia, sebagai sebab perselisihan di antara kita. Ini dia buat untuk dalam rangka membela Abul Hasan Misri, dalam rangka membela Muhammad Al-Maghrawi dan lain-lain yang telah ditahdir oleh para ulama kibar. Sementara dia membela mereka. Kemudian dia mengatakan walaupun kita khilaf tentang dua tokoh itu, nggak perlu menyebabkan kita sendiri pecah antara kita. Padahal ini adalah permasalahannya adalah prinsipil. Walaupun saya membela dia, jangan dianggap saya ini berbeda dengan kalian. Tayyib, kenapa membela setelah punya ilmu kalau tidak menunjukkan hatinya sama? Tayyib, kata dia, wa jaliyun jiddan anna muradi fi ikhtilafina ay ahli sunnah. Dan jelas keinginan saya ini bahwasanya perselisihan kita maksudnya adalah perselisihan di antara ahlu sunnah wa du'ati manhajis salaf dan para da'i manhajus salaf. Tayyib. Catatan kaki dari ana hadza ainut tamyi. Ini adalah pelembekan, itu adalah pelembekan, ini adalah pelembekan itu sendiri. Ba'da an ta'iba ahlu sunnati fi ibrazil hujajil qawiyah. Setelah ahlu sunnah letih menampilkan hujah-hujah yang kuat, di antaranya adalah siapa itu? Selain Syekh Rabi, Syekh Yahya dan juga Syekh Ahmad An-Najmi dan juga Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Al-wadihah, yang kuat dan jelas ala khuruji Muhammad Al-Maghrawi wa Abil Hasan Al-Ma'ribi wa Muhammad ibn Hasan Al-Misri wa ghairihim minas salafiyah. Hujah yang jelas bahwasanya orang-orang tadi telah keluar dari salafiyah. Muhammad bin Hasan ini mati-matian membela Sayyid Qutb. Dafa'a anhum Aliyu Al-Halabi. Justru Ali Al-Halabi malah membela orang-orang tadi.
Summa ba'da dzalika yatlubu Aliyu al-Halabi min ahli sunnah alla yakhtalifu ma'ahu fihim. Kemudian setelah itu Ali bin Hasan al-Halabi meminta ahlu sunnah untuk tidak perlu berselisih dengan dia tentang masalah orang-orang tadi. Gimana sementara dia yang menyelisihi ahlu sunnah sekarang. Tapi dianggap, enggak usahlah kita berselisih. Padahal dia yang membuat. Asani, kebatilan yang kedua, ittihamu Ali al-Halabi salafiyyina bi annahum sababun lil furqah. Ali al-Halabi menuduh salafiyun bahwasanya mereka itulah yang menyebabkan perpecahan. Padahal dia yang membuat perpecahan. Ahlu sunnah mengkritik orang-orang mubtadi'ah, tiba-tiba dia memunculkan aliran yang lain, memunculkan kalam yang suaranya lain. Ini istilahnya adalah memutarbalikkan fakta. Faqadittahama, harusnya tanpa ada alif ya. Faqadittahama Aliul Halabi fi kitabih Minhajis Salafis Shalih, untuk muka surat yang ke-24, anna salafiyin bitasyaddudihim, dengan kerasnya mereka, yusabbibunal furqata wat tasyaddud, menyebabkan perpecahan dan sama ini ya, tasyaddud perpecahan juga. Fama, kata dia, fama natijatu fi'lihim dak. Apa hasil dari perbuatan mereka itu? Wa samratu tasyaddudihim diyak. Dan apa buah dari sikap kerasnya mereka itu? Dianggap ini adalah keras. Illal furqah, hasilnya dan buahnya adalah perpecahan. Wa tasyaddud, sama perpecahan, persengketaan dan seterusnya. Wal khusumat, yaitu perbalahan, pertengkaran. Wad dha'af, menyebabkan jadi lemah. Wadzul, sama kehinaan. Wa tasallutul a'da, dan musuh menjadi menguasai kita. Padahal dia ini yang menjadi jembatan, memasukkan syubhat-syubhat musuh. Tayyib. Asalis, kebatilan Ali. Ini tentunya yang dikatakan ahlu sunnah yang membahas ini adalah dari kalangan ulama. Adapun kalau sikap berlebihannya sebagian ikhwah yang baru belajar, maka tidak boleh dinisbatkan pada salafiyin. Namanya baru belajar, salah-salah itu wajar. Tayyib. Tapi yang dibahas tentang tokoh-tokoh yang dikritik tadi, yang mengkritik ini bukan salafiyin kecil-kecil, tapi para ulamanya. Ini tetap dianggap menyebabkan perpecahan dan tasyaddud, kata Ali Hasan. Tasyaddud yang menyebabkan perpecahan. As-salis, kebatilan Ali Hasan yang ketiga, at-tadhahuru bi syi'aril adli wal insaf. Yaitu dia berpura-pura menampilkan syiar keadilan, objektivitas, sama insaf, yaitu kesetimbangan. Tapi tujuannya apa? Untuk membela, untuk menjaga al-munharifin, orang-orang yang menyeleweng. Justru orang-orang ini yang dia bela habis-habisan walaupun mereka sendiri tidak ingin diselamatkan. Setelah nasihat yang banyak, panjang lebar. Kama fi maslaki Ali al-Halabi fi Manhajis Salafis Shalih, sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Ali Hasan dalam buku dia itu, halaman yang ke-209, fi muhamatil munharifin bismil insafi wal adl. Untuk membela para orang-orang yang menyimpang, tapi dengan nama keadilan dan kesetimbangan. I'lam annal adla huwa alladzi la yamilu bihil hawa. Ketahuilah, agar orang tidak salah paham, keadilan itu adalah sesuatu yang tidak condong kepada hawa nafsu. La yamilu bihil hawa, yaitu hawa nafsu tidak menyebabkan seseorang itu condong, sehingga fayajuru fil hukum, sehingga dia bersikap curang, bersikap dolim dalam hukum. Wal adlu, keadilan itu wal adlu adalah titik 2, al hukmu bil haq, yaitu menghukumi secara benar. Walaupun salah satu pihak memang dibenarkan, sementara pihak yang lain dihukumi salah. Kalau memang diletakkan pada tempatnya, ini adil. Bukan adil adalah Anda sama-sama benar. Bukan itu keadilan. Tapi lihat siapa yang layak mendapatkan hukum ini, siapa yang tepat mendapatkan hukum itu. Inilah keadilan sebagaimana disebutkan dalam lisanul Arab. Jadi al-hukmu bil adl, bukan segalanya harus setimbang. Setimbang dalam artian semuanya sama-sama betul, tidak boleh saling menyalahkan. Lihat case-nya macam apa. Fal adlu huwa wad'u syai'i mawdi'ahul la'iqa bihi. Maka keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sesuai untuk dia. Wa i'ta'u syai'i ma yastahiquh. Memberikan sesuatu apa yang menjadi hak dia. Kalau emang dia kakinya kecil, layak dapat kasut dengan ukuran S barangkali, atau dapat ukuran nggak tahu angka 32 atau berapa. Kalau kakinya besar, maka layak dapat mungkin 52 atau 62. Bukan yang namanya keadilan semuanya dikasih ukuran 18. Siapa yang pakai nanti? Selain baby barangkali. Baik. Jadi harus paham apa itu keadilan yang diselewengkan oleh orang-orang mubtadi'ah. Tayyib, fala yahkumu bil jawr wala yattabi'ul hawa
maka tidak boleh. Maka yang namanya keadilan adalah tidak menghukumi dengan kezaliman dan tidak mengikuti hawa nafsu. Walaisal adlu an tahdinal mubtadi'ata wa tu'wiyal munharifina fi buyutikum. Bukan yang namanya keadilan adalah engkau tahdin, yaitu apa? Engkau merawat seorang mubtadi, engkau memangku kah? Meletakkan ke dalam pangkuanmu dan engkau menaungi orang-orang munharifun di rumahmu. Au masajidikum, atau di masjid-masjid kalian. Au marakizikum, atau di markis-markis kalian. Wa antuhamiya anhum min sihami ahli sunnah. Dan engkau menjaga, melindungi mereka dari panah-panah ahlu sunnah. Bukan ini yang namanya keadilan. Wa antuksiral hujuma ala ahli sunnah. Sebaliknya justru engkau memperbanyak serangan pada ahlu sunnah dengan alasan ahlu sunnah zalim. Baik. Ini bahkan apa? Ini adalah ainul jawr wa dzulm. Wa antusawwiras salafiyyin an-nasihina annahum yajuruna fil hukum. Dan bukanlah keadilan itu engkau menggambarkan para salafiyun yang menasihati bahwasanya mereka ini yang zalim dalam hukum. Wa yatajawazuna fil muamalah, dan berlebihan di dalam muamalah. Baik. Ini kebatilan dia yang ketiga. Keadilan tapi apa? Bukan pada tempatnya. Ar-rabi', kebatilan yang keempat, at-tadhahuru bi husnil khuluq, yaitu berpura-pura akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik untuk siapa? Untuk yang ahlul batil, ahlul haq dikasari oleh dia. Baik. Fi dzammi man talaba haqqahu min zalimih. Yaitu apa? Dia mencela orang yang menuntut haknya dari orang yang mendolimi dia. Intinya dah diam semua. Walaupun apa? Orang yang terdolimi belum mendapatkan haknya, tetap dia disuruh diam. Baik. Kalau tidak berarti apa? Dia ini tercela, akhlaknya buruk, menginginkan diri sendiri. Dan ini adalah apa? Tuduhan batil dari ahlul ahwa. Baik. Raji'in syi'ta kalamal halabi fi kitabihi manhajis salafis sholih. Kalau engkau mau boleh rujuk di dalam apa? Kitab ini kalau untuk mengetahui kepastian kalam dia. Halaman yang ke-80 sampai 81. Wa ma ra'aitu ahadan qattu ajma'a li hadhil khisali min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah. Dan saya belum pernah melihat seorang pun sama sekali yang lebih mengumpulkan karakter ini melebihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mensucikan ruh beliau. Lalu di mana Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat secara umum? Dan para tabi'in seperti apa? Seperti Sa'id bin Musayyab ataupun Hasan al-Basri dan yang lain-lain. Baik. Seakan-akan hanya Syekhul Islam yang melaksanakan ini, sementara yang lebih tinggi dari beliau enggak melaksanakan ini, seperti Imam Ahmad dan lain-lain, yang menggabungkan antara apa? Kelembutan pada tempatnya dan sikap keras pada tempatnya. Sumada karokis sotan ra'i'ah. Kemudian dia menceritakan kisah yang indah. Memang kisahnya indah dan bagus. Dan ini Syekhul Islam, terserah beliau. Beliau tidak apa? Tidak mengambil haknya ketika dicela habis-habisan oleh orang tadi. Kemudian orang tadi mati. Kemudian Syekhul Islam datang ke rumah dia menghibur apa? Menghibur anggota keluarganya. Sementara murid-muridnya semuanya bengang. Ini orang yang sangat jahat pada Anda. Bagaimana Anda justru malah datang ke rumahnya begini. Syekhul Islam mengatakan, adapun kritikan terhadap saya telah memaafkan. Baik. Kata Ali Hasan, apa itu? Siapa yang sekarang mau berakhlak seperti ini? Tapi apa? Kemudian dia mengucapkan kalam-kalam mencela orang yang ingin menuntut hak. Padahal Allah Ta'ala telah menggabungkan antara apa? Antara dua perkara. Boleh kita menuntut keadilan, yaitu apa? Keburukan dibalas keburukan yang serupa. Dan boleh juga kita mencari yang lebih baik, yaitu apa? Keburukan dibalas dengan pemaafan. Tapi orang yang menuntut keadilan ini tidak boleh apa? Dicela. Karena apa? Dia tidak sampai berbuat dolim. Dia cuma ingin apa? Mengambil haknya. Baik. Sementara Ali Hasan memaksakan ahlu sunnah untuk apa? Diam, walaupun sudah apa? Disakiti banyak oleh mubtadi'ah. Dengan alasan kalau enggak gini berarti bukan akhlak mulia, kata dia. Baik, sumakal kemudian Ali Hasan mengatakan, haula'i humul hadimuna anfusahum fi sabilil haq. Mereka, yaitu Syekhul Islam dan yang semacam beliau, mereka adalah orang-orang yang rela mengurangi apa itu? Hak diri mereka di dalam apa? Jalan kebenaran, rela mengalah. Dan ini seperti apa? Kalam Syekh Yahya hafizahullahu taala di dalam apa? Kitab beliau apa itu? Al-Wasailul Mufidah. Kalau enggak Al-Wasailul Khafiyah. Mengatakan apa? Untuk masalah pribadi, saya enggak masalah jiwa saya, kehormatan saya itu dicela. Yang penting saya apa? Membela kebenaran. Saya tidak membela diri saya sendiri. Tayyib wa ahlil haq, yaitu di jalan ahlul haq. Lakin ainahum, kata dia. Akan tetapi di mana mereka? Dia tulis ini untuk membela siapa? Membela orang-orang yang membela Maghrawi dan lain-lain dan mengkritik orang-orang yang menyerang Maghrawi dan lain-lain. Ainahum, diulang lagi. Mana mereka? Memaksa yang
Memaksa orang untuk apa? Melakukan yang mustahab sementara mengambil sesuatu yang mubah ini dicela oleh dia. Mubah yaitu apa? Mengambil hak. Summa qala fil hasyiyah walau hasala min ahadin minnal yaum. Kata dia, ini menyindir ahlu sunnah. Seandainya terjadi pada salah seorang dari kita pada hari ini, misluma fa'ala Syekhul Islam, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam fil amsi, kemarin, ma'al iqrari bil farik, walaupun kita mengakui tetap ada perbedaan antara ini dan itu, lakana nasibuhul hajra wa tabdi'a wa sabba wa tashni. Niscaya orang ini akan mendapatkan, apa itu? Hajar, tabdi', cacian, cercaan, bisukuti wa tamyi, dianggap ini adalah orang yang sudah jatuh nilainya dan dia adalah mumayyi. Dan ini adalah apa? Menyindir ahlu sunnah yang berbicara dengan betul terhadap apa? Orang-orang macam dia. Tayyib. Inna aliyan al-halabi qad kadzaba ala ahli sunnah. Sesungguhnya Ali al-Halabi dusta terhadap ahlu sunnah. Wa laisa hadzal kitabu mawdu'an li tafsilir raddi alaih. Kitab ini bukan apa? Perincian untuk membantah dia. Ya, kitab apa ini yang di hadapan kita, tapi apa? Dia ada di buku yang lain. Al-khamis, yang kelima, himayatu ahlil bid'ah bismir rahmah. Melindungi ahlul bid'ah dengan alasan kita harus kasih sayang. Nauzubillah. Bukan pada tempatnya. Sementara apa? Salafiyun dia sikapi dengan keras. Wa qad arafa salafiyuna bi idnillahi hadfa Aliyil Halabi. Salafiyun dengan seizin Allah mengetahui apa sasaran dan tujuan Ali al-Halabi, apa matlamat dia, yaitu apa? Mengetahui tujuan dari Ali al-Halabi fi difahi an Muhammad Hasan al-Misri, yaitu tujuannya adalah untuk membela Muhammad Hasan al-Misri yang telah banyak dikasih nasihat baik-baik oleh para ulama. Sebelum apa? Akhirnya ditahdir karena dia mengeluarkan risalah-risalah yang menyerang ahlu sunnah demi membela Sayyid Qutb dan lain-lain. Fi kitabih manhaj salafis soleh, untuk yang halaman berapa ini? 24. Wa ahlu sunnah a'rafun nasi bil haq. Itu betul. Ahlu sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran. Wa arhamu bil khalaq, wa arhamuhum bil khalaq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling menyayangi makhluk. Itu betul. Tapi apa? Bukan diserahkan, bukan diarahkan untuk apa? Membela para mubtadi'ah. Rasulullah paling penyayang di antara apa? Sesama manusia. Tapi kenapa beliau sedemikian keras kepada siapa itu? Kepada Ka'ab bin Malik dan lain-lain, padahal mereka jasanya besar, cuma salah sekali aja. Baik. Tidak layak dibandingkan antara apa? Kesalahan Maghrawi dengan kesalahan Ka'ab bin Malik. Itu pun Rasulullah keras kepada Ka'ab bin Malik. Summa azahu ila Syekhul Islam rahimahullah. Lalu dia menisbatkan ini kepada Syekhul Islam. Memang ini kalam hak, tapi diletakkan bukan pada tempatnya, menyayangi ahlul batil. Kita ambil satu lagi, as-sadis, ittihamu salafiyyin bi annahum afsadud dakwah. Dia menuduh salafiyin bahwasanya mereka ini merusak dakwah. Baik, yang bicara benar malah dianggap merusak. Kama fi maslaki Ali al-Halabi fi kitabih manhaj salafis soleh. Sebagaimana itu metode yang ditempuh oleh Ali al-Halabi dalam manhaj salafus soleh. Muka surat yang ke-181. Fadzakara hadhil ibarah. Dia menyebutkan ungkapan ini. Fa wallahi la nakhafu ala da'watina illa min anfusina. Demi Allah, kami tidak mengkhawatirkan dakwah kami kecuali dari diri kami sendiri. Ini kalam apa? Syekh Muqbil. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan maksudnya apa? Kalau kita ini banyak maksiat, maka apa? Dakwah kita akan rusak. Jadi masalahnya itu. Bukan maksudnya kalau kita bicara benar justru dakwah rusak. Bukan itu. Tapi Ali inginnya lain. Taib. Wajahaha ila salafiyin. Dia mengarahkan itu kepada salafiyun. Karena kalau kita baca buku ini, di pembahasan muka surat ini sebelumnya dan setelahnya, memang intinya itu. Menganggap salafiyun yang terlalu keras kepada apa? Orang yang dia bela padahal itu adalah mubtadi'ah di kalangan para ulama. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.